Ini dia dibekali dengan engine XCVI FPGA engine yang dimana dia sudah ultra low latency 0,7 milisecond. Gue pengen denger si EQ-nya aja, atau pengen denger kompresornya aja, atau pengen denger suara gate-nya aja. Ada fiturnya di listen. Bisa, jadi si Avantis itu punya 2 I/O port, satunya misalkan mau dimasukin Dante, atau satunya lagi mau dimasukin juga dengan si wave. Siu! Dar! Balik lagi sama konten Toko Sound Pro Audio. Ya, di konten kali ini kita bakal ngebahas mixer digital. Kalau misalkan kalian ingat, waktu tahun lalu tuh kita juga ngebahas mixer digital dengan judul bukannya mudik malah ngulik. Dan kebetulan tahun lalu itu adalah barunya launching dari mixer digital terbaru dari Tascam, yaitu Tascam Sonic View. Dan sekarang kita bakal ngebahas tentang mixer digital dari Allen Heath. Kalau misalkan kalian tahu Allen Heath SQ, nah ini adalah mixer digital yang kelasnya di atas Allen Heath SQ, yaitu Allen Heath Avantis. Kita bakal ngulik lagi bareng Bang Engineer, tapi sebelum kita masuk ke nguliknya, kita bakal ngebahas dulu highlight dari produk Allen Heath Avantis ini. Ya, ini dia untuk mixer digital Allen Heath Avantis ini. Nah, secara desain dia terlihat ya lebih modern, lebih elegan, dan juga lebih futuristik dibandingin sama versi di bawahnya yaitu Allen Heath XQ. Dan untuk Avantis ini dia memiliki 2 model. Yang pertama adalah Avantis yang full size seperti ini. Ada juga Avantis Solo, ukurannya dia setengah dari Allen Heath Avantis yang kalian lihat saat ini. Dan kalau kita lihat secara material yang dipakai di sini, dia bodinya sudah fully metal, dan tentunya karena dia ukurannya full size, dia memiliki onboard 64 channel dan juga 42 bus digital mixer, dimana dia sudah fully configurable. Nah, kalau seperti itu, ada berapa sih fadernya? Nah, secara dia onboard dia memiliki 24 fader dengan 6 layer. Dan pastinya kalian salvok nih sama 2 layar yang cukup besar di sini. Nah, di sini karena memang Avantis ini dibekali dengan 2 layar yang ukurannya 15,6 inci, dimana dia sudah touchscreen, full color, dan juga resolusinya dia full HD yang pastinya bakalan jelas banget dan enak ya kita mengoperasikannya. Contoh nih ya, untuk sensitivitas dari touchscreen-nya dia bagus ya. Ini seperti kita mengoperasikan handphone kita sendiri tuh. Nggak kerasa ada delay, jadi enak banget nih memakai Allen Heath Avantis ini. Nah, untuk mixer digital yang harganya ya kira-kira sekelas Xenia, ini dia dibekali dengan engine XCVI FPGA engine yang dimana dia sudah ultra low latency 0,7 milisecond. Nah, untuk DCA-nya dia tetap ya, dia hanya 16 DCA. Dan juga untuk AS-nya onboard dia 1 stereo AS input dan 2 stereo AS output. Nah, kalau misalkan kalian pengen lihat spesifikasi lengkapnya dari Allen Heath Avantis ini dia gua tunjukin spesifikasi lengkapnya, jadi kalian bisa pause dulu video ini. Nah, itu dia untuk spesifikasinya. Sekarang kita langsung aja masuk, kita bareng ngulik bareng Bang Engineer lagi. Let's go. Halo Bang Engineer. Halo bro. Nah, ini kita ini bukannya mudik malah ngulik. Ya, mudik. Nah, ini udah part 2. Dulu kan pernah kita waktu zamannya Sonic View baru keluar. Oh iya. Ini yang compare itu ya? Iya. Nah, sekarang ini yang kelas yang di atasnya SQ ya? Iya. Ini ya. Ini middle-nya dari seri Allen Heath. Kalau di atasnya di live berarti. Di live.
Oke, jadi sekarang karena SQ kan udah sangat familiar sama orang, Hmm, Avantis juga sudah mulai nih, sudah ya, mulai orang juga sudah mulai familiar. Nah, sekarang kita akan ngulik-ngulik nih. oke, Yang pertama itu kita bakalan cari tahu ya, untuk routingnya. Kalau SQ kan kita udah pernah bikin tuh ya ya, kontennya ya, ya, gimana cara meroutingnya. ya. Nah, kalau untuk yang Avantis ini routingnya itu sama atau beda? Kalaupun beda, bedanya di mana? Oke. Kalau misalkan di SQ tuh, kalau kita mau routing, biasanya dia ada tombol di sini ya. Iya Ingat ya benar. kan, ada tombol di Nah, sini. Cuma kalau Avantis dia semua seri udah banyakan touchscreen. Jadi kalau mau routing dia masuk ke ada menu routing di sini nih. Nah, atau sorry I/O, masuk ke I/O. Nah, di sini kita bisa lihat ada berapa banyak sih input outputnya. Terus mau routingnya via lokal atau via S-Link. Nah, si Avantis ini dia bisa expand S-Link-nya misalkan contoh mau pakai GX4816 ya itu GX itu I/O port-nya dia, I/O port si Avantis. Terus juga bisa misalkan mau pakai si DX. Nah, cuma protokolnya agak beda nih kalau misalkan si GX sama si DX ini mau dihubungkan secara langsung itu ada agak beda. Misalkan kita mau pakai contoh total 64 channel. Jadi harus dipakai yang dihubungkan terlebih dahulu dari si Avantis-nya itu GX terlebih dahulu. Dari GX baru nanti dari port GX ada kalau nggak salah di I/O-nya itu terhubung dengan S-Link. Nah, untuk routingnya itu masih sama, cuma bedanya ada beberapa fitur. Nah, fiturnya dari si Avantis tuh patching-nya seperti ini. Contoh, di sebelah kiri sini kan ada beberapa fitur ya, listen, option, name, help, terus juga ada meter. Nah, kalau misalkan kita tekan tombol option, terus kita I/O patching option, kita masuk ke dalam menu confirm when process resigning, terus patch-nya segala macam, default-nya itu seperti ini. Jadi default standarnya dari si Avantis, kita nggak perlu memberikan confirm. Jadi bahayanya seperti ini nih. Misalkan kita blok seperti ini, nah harus patch dulu. Harus di patch baru dia tombol seperti ini. Bisa juga nggak mau bisa dilepas patch-nya misalkan. Bisa misalkan di offin. Sorry, ada yang kepencet. Misalkan di offin. Nah, dia bisa tombol gini. Tanpa harus mencet patch. Jadi tombol patch-nya itu dihilangkan untuk routingnya. Atau kita mau aktifkan terus kita beli confirm. Jadi kan kadang terlalu berbahaya misalkan salah pencet tiba-tiba larinya ke channel ini, ke channel sini malah berantakan lah routingnya malah nggak seharusnya. Nah, jadi ada fungsinya lagi ketika kita mau tekan ada disuruh confirm. Nah, ini patch-nya dimatiin, disuruh confirm. Sama kayak SQ modelnya nih. Nah, jadi dipencet, nah dia resigning kayak gitu. Mau nggak menuju ke channel 10 tapi channel 10 ini udah ada isi. Oh yaudah oke, mau resign. Terus tinggal diklik lagi mau yang mana kayak gitu. Itu salah satu keunggulan patching dari si Avantis ya. Jadi mau patchingnya ada confirmnya terlebih dahulu, mau nggak ada, atau mau ditekan patch baru dia mundur. Nah, atau mau langsung pun tanpa patch dia bisa. Kayak gitu. Itu salah satu routing simpelnya dari si Avantis. Mungkin bisa dibilang lebih simpel si SQ, tapi Avantis ini lebih kompleks kayak gitu. Oh, jadi bukan lebih kompleks sih, lebih apa ya? Lebih banyak Iya, pilihannya lebih ya. banyak pilihan, lebih banyak pilihan. Lebih seneng mau langsung Iya, atau mau ada confirmnya dulu, iya, iya. bebas lah terserah lah ya Betul, betul. orang-orang kalau pengen gimana pun bisa kita atur sendiri. Betul, betul. Berarti seperti itu ya untuk routingnya ya Iya, dari Avantis ini. Jadi kalau misalkan kalau kita bicara efek nih ya, iya, efek. Jadi secara onboardnya itu dia efeknya itu standaran aja iya. atau misalkan ada efek tambahan nih onboardnya atau Hmm. mungkin ya memang harus lewat kita tambahin plugin. Oh, oke. Jadi misalkan kita masuk ke dalam menu efek. Nah, efek standarnya dari si Avantis tuh tampilannya seperti ini. Jadi kalau kita cari
oke, ada beberapa fitur di sini, contoh kayak ADT, tapi dia kalau nggak salah ini kena lock. Oh enggak, ini enggak nih. Nah, misalkan contoh ada library, eh standar-standarnya sih seperti ini. Cuma kalau misalkan kita ngomongin bisa nggak kita apa namanya? Kita Plugin. join pluginnya gitu, misalkan mau tambahkan plugin kayak di Live itu ada namanya Opto, ada namanya itu Dyna 8, ada namanya itu Mighty Harmony kalau nggak salah. Itu beberapa fitur yang cuma ada di pluginnya si Unhit gitu ya, Unhit di Live, SQ maupun Avantis. Nah, untuk si SQ dia ada yang nggak ada di Avantis, sama juga ketika si Avantis ada yang juga nggak ada di SQ. Jadi pluginnya itu masing-masing, ada perbedaan masing-masing di antara SQ dan Avantis. Cuma kalau si kita mau nambah plugin, kita bisa beli namanya itu di pack pluginnya. Jadi ada di Unhit, di websitenya ada di pack, tinggal kita lihat di convert aja ya, misalnya beberapa euro dijadikan rupiah. Terus bisa nggak mau join dengan Wave gitu, contoh. Bisa. Jadi si Avantis itu punya 2 IO port, satunya misalkan mau dimasukin Dante, atau satunya lagi mau dimasukin juga dengan si apa namanya Wave kayak gitu. Jadi kita bisa cardnya itu dia bisa join, enaknya seperti itu. Nah, untuk yang di live pack yang tadi itu sebenarnya untuk SQ dia bisa dipakai nggak sih buat SQ? Untuk Apa SQ beda packnya? kalau SQ bukan di live pack tapi di pack. Oh, di pack. Di pack. Nah, kalau SQ namanya itu apa ya? Ya hampir sama sih, tapi bukan di pack, tapi ya lihat aja lah di website. Ya lupa juga gua. Beda pack. Jadi kalau di pack itu cuma ada di Avantis sama di live. Kalau si SQ tuh namanya itu apa ya? Bukan di pack juga. Ini kita tampilin aja kali ya. Iya, ini tampilin seperti ini. Ini contohnya nih, di sebelah kiri ada SQ, sebelah kanan ada Avantis. Nah, ini dia nih. Ini itu. di websitenya nih, biar gampang lah ya, biar kita juga nggak salah informasi nih. Nah, jadi itu dia tuh ya untuk pack-pack yang plugin yang bisa dipakai di Avantis ini. Betul. Maupun juga di SQ, di Live. Dan sekarang ini nih untuk AUX-nya dia ini butuh penjelasan nih. AUX-nya nih ada berapa? Terus kalau misalkan kita expand nih ya, bisa sebanyak apa nih kita expand-nya? Oke. Untuk lokalnya sendiri di sini gampang kita ngecek ya. Kalau misalkan kita mau cari AUX atau kita ngomongin output, lokalnya sendiri sudah punya 16 output. Ditambah lagi dengan S-Link ketika kita mau expand si IO-nya. Terus kalau mau di-expand itu totalnya kalau nggak salah bisa sampai berapa? Mungkin 48 kali ya. 48. Kayaknya sih 48. Cuma gue juga takut salah. Tapi sepertinya sih emang 48. Jadi ada berapa jadi cara simpelnya kita coba bisa lihat di sini di apa namanya di kontrol, lalu ada bagian mixer config. Nah, di sini untuk auxiliary-nya ataupun outputnya totalnya ada berapa sih kayak gitu. Nah, ini stereonya kita hilangkan. Terus matriksnya kita coba nolkan semua. Bisa up tuh nggak? Oh, AUX-nya sampai 42, matriksnya bisa sampai berapa? Matriksnya bisa sampai 42. Terus grupnya juga bisa sampai 42, 100 nih, udah sampai 100 tuh. Terus stereonya kita hilangkan. Kalau misalkan tambah stereo jadi 21, efeknya hilangkan. 172 nggak mungkin sih sampai 172. Iya. Udah terlalu banyak. Udah kebanyakan. Nggak, pokoknya ini standar dia kalau nggak salah cuma bisa sampai berapa ya? 48 nih. 48 ya, 48 output lah. Kayak gitu. Mungkin kalian bisa lihat di datasheet-nya di fiturnya lah ya, kayak gitu. Takutnya salah juga gua soalnya. Oke, itu dia untuk AUX ya. Dan sekarang ini nih yang membedakan gitu dengan Unhit SQ
Yang kalau kita bisa bilang itu yang fitur yang bisa diunggulkan lah dari Avantis ini apa nih? Oke, fitur yang paling diunggulkan yang nggak ada di SQ gitu. Iya, yang bisa dikatakan yang nggak ada di SQ lah. Oke. Yang nggak ada di SQ contoh ada namanya listen. Ini fiturnya listen. Listennya ini buat apa? Contoh, gue pengen denger si EQ-nya aja, atau pengen denger kompresornya aja, atau pengen denger suara gate-nya aja. Ada fiturnya di listen. Jadi kita tekan tombol listen. Nah, di sini ada beberapa fungsional listennya. Nah, contoh, ini bagian equalizer, ini bagiannya kompresor, ini bagiannya gate. Nah, pengen denger si equalizernya aja. Nah, kita akan bisa denger tuh, oh equalizernya ternyata seperti ini. Ini cuma equalizer tanpa EQ, tanpa kompresor, tanpa juga si apa namanya? Gate, tanpa gate kayak gitu. Jadi cuma equalizer tok. Sama aja, kita masuk ke bagian equalizer, kita tekan tombol listen ya, kita juga bisa dengar di sini. Dengar apanya? Oh, mau dengar bagiannya si apa namanya? High-nya aja, atau mau dengar beberapanya aja, nggak mau semuanya didengar kayak gitu. Sama juga. Nah, kita tekan. Nah, di sini kan ada beberapa preamp-nya, mau dengar juga atau segala macam. Ya, ini salah satu fitur sih, salah satu fitur dari si apa namanya Avantis. Terus juga ada namanya apa ya? Bisa dibilang sebenarnya banyak juga fiturnya nih. Nah, ini dia nih, salah satunya menarik. Bentar. Ada namanya RF device. Nah, ini dia RF device. Jadi RF device ini salah satu fungsionalnya itu untuk antena sirip dari beberapa merek seperti Shure dan Sennheiser bisa mengkolaborasi dengan si Avantis. Jadi misalkan contoh gue mau pilih dengan tipe Shure, oke, kita akan coba. Nah, di sini dia akan masuk nih. Jadi ketika ada channel dari antena dari si RF-nya ya si Shure, dia bisa langsung ngebaca di sini. Oh, Shure tipe apa? Ininya sekian, ininya sekian, ini sekian. Mau desainnya kemana? Itu salah satu fitur joining-nya sebutnya lah. Terus juga ada, nah ini add-on yang gue bilang di pack. Avantis di pack. Dan ini masih kelok ya? Yes, ini masih kelok. Ini Avantis di pack. Terus juga ada namanya AMM. Ya mungkin di Avantis, di SQ juga sama lah ya. AMM itu automic mixer. Jadi fungsionalnya buat meeting, nggak perlu capek-capek naikin fader atau mau turun naik fader, jadi cuma pantengin aja mau siapa yang mau jadi chairman, siapa yang mau difokuskan, mau sensitivitasnya seperti apa, berapa sensitivitasnya, terus mau gennya juga berapa, nanti dia akan auto turun naik sendiri kayak gitu. Itu salah satu fiturnya di Aninhit. Terus lebihnya lagi sih hampir sama ya, nggak jauh beda sih. Mungkin agak lebih sebutannya itu lebih kompleks aja, lebih banyak, tapi nggak ya detailnya lebih banyak tapi nggak terlalu banyak. Lebih banyak sih di live kayak gitu. Di live tuh lebih kompleks lagi. Tapi kalau si Avantis ya tengah-tengah lah di antara si di live dan juga di SQ. Semua masukin ke Avantis kayak gitu. Jadi masih oke lah. Untuk fiturnya masih bagus banget. Untuk upgrade kalau misalkan punya memang budget lebih dan pengen mixer yang lebih fleksibel, kita bisa atur sesuai dengan kebiasaan kita. Nah, ini Avantis bisa jadi solusi ini betul, yang betul. harganya pun masih terjangkau. Kalau misalkan kalian di live terlalu mahal nih, betul. Bisa ke Avantis lah. Ya, Avantis kan udah 64 channel. Terus secara Dante dia bisa sampai 128 channel. Terus juga udah FPGA. Terus juga udah bisa 96 kHz ya. Ya gitu kan. 96 32 bit kalau nggak 24 bit. Dan dia sudah ultra low latency 0,7 milisecond. Nah, itulah beberapa fungsional atau beberapa apa ya kita sebutnya fitur dari Avantis yang sudah menaiki
mengupgrade dari kualitas si ESQ. Jadi si ESQ itu sebenarnya udah FPGA juga, cuma Avantis udah FPGA dikembangkan lebih lagi. Jadi mengurangi beberapa latency. Mungkin kalau di Tascam itu 0,5 kalau nggak salah. 0,5, tapi si Avantis 0,7. Nah, jadi keunggulan dari si FPGA satu latency, satu lagi bedanya dengan si DSP. Kalau DSP kalau ada kerusakan segala macam itu semua langsung ganti modul. Tapi kalau si FPGA misalkan contoh satu fader rusak, dua fader rusak, atau fader 1 rusak, fader 5 rusak, dia nggak perlu ganti satu set modul. Tapi ya udah kita bisa ganti per fader. Enaknya FPGA seperti itu dibandingkan kita masih pakai DSP kayak gitu. Untuk engine sekelas harga mungkin ya 1 Xenia ini sudah Ya, oke banget ya, lah ya. satu Xenia oke lah. Udah oke banget nih. Dan ya segitu paling kita ulik-uliknya ya. Mungkin betul, ada betul. tambahan lagi nggak Bang Engineer? Oke, kalau tambahan sih mungkin beberapa orang penasaran nih bisa nggak record? Gitu kan. Jadi si Avantis itu juga bisa record, bisa mau misalkan playback atau record dia juga bisa. Kalau nggak salah, ini banyak kalau nggak salahnya, soalnya gue rada-rada lupa, terlalu banyak megang mixer, maaf ya. Namanya juga kita ini segmennya ngulik nih. Iya, segmennya ngulik, jadi harus coba satu-satu baru paham soalnya. Ini dia USB audio. Nah, jadi bisa record. Kalau misalkan teman-teman punya USB, bisa record. Cuma dia stereo, nggak bisa multitrack kayak gitu. Di belakangnya juga dia, pokoknya mixer di atas 32 channel dia nggak mungkin bisa multitrack kalau pakai apa sebutannya ya, sound card via laptop lah gitu lah ya, apa USB kayak gitu ya, nggak bisa. Dia harus lewat Dante kalau mau multitrack. Jadi di sini juga ada support USB audio, bisa playback, bisa record juga, multitrack. Terus juga ada penyimpanan juga, show manager segala macam. Penambahan sih ya hampir rata-rata sih semua sama sih, nggak jauh beda. Ya khas dari Allen Heath lah ya. Ya, Allen Heath paling nggak jauh-jauh, begitu lagi. Terus by the way, si Avantis ada yang lebih kecil, segini. Yang separohnya dari full size ini nih. Ya, Avantis Solo itu udah 64 channel tapi dia kecil juga tuh. Segini dia cuma beda lokalnya aja berarti kan? Iya, dia cuma beda lokalnya. Itu Avantis Solo yang lebih kecil lagi. Kalian seneng yang lebih kecil, nggak mau ribet, mungkin kayak Yamaha DM3. Ya kan? Terus ada lagi beberapa mixer yang sudah mulai kecil-kecil mini-mini gitu. Avantis ngeluarin namanya Avantis Solo. Kecil tapi 64 channel. Iya, kebanyakan mixer-mixer yang mulai keluar sekarang itu bikinnya 2 tipe, yang kecil satu sama yang full size-nya satu tuh. Betul. Paling seperti itu sih. Oke, jadi seperti itu tambahan dari Bang Engineer nih. Misalkan kalian ada sanggahan gitu ya, misalkan nggak setuju sama penjelasan kita ya. Kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Kalau kalian mau nambahin juga boleh. Menyanggah boleh, mengkritik boleh, ya. Ya, mungkin teman-teman, enggak, Avantis tuh punya keunggulan lebih seperti ini. Atau mungkin, enggak lah, gue pernah dapetin Avantis seperti ini, kayak gitu. Ya, bolehlah share-share di kolom komentar. Soalnya agak lupa-lupa juga nih, terlalu banyak mixer kan. Kayak gitu. Oke, jadi seperti itu. Dan sekarang kita bakalan nyoba ya, mungkin nyoba-nyoba preamp lah seperti biasa kita ya. Jadi nggak afdol udah ngulik, masa nggak nyoba preampnya seperti apa? Iya. Ini kita coba preampnya, terus kita coba tembak dalam jarak berapa ya? Ya semeter mungkin ya. Semeter lah ya. Kalau misalkan mau ngetes sesuatu itu idealnya dengan jarak semeter. Cuma ini kita nggak kenceng-kenceng karena kita di indoor nih. Iya. Jadi ini bisa jadi gambaran aja sih buat kalian. Betul. Oke, ini dia kita akan coba. Ini sudah dikoneksikan ke mikrofon, ke speaker. Dan kita bakal coba dulu ini vokal pakai mikrofon. Iya. Terus ini pakai mikrofon apa? Ini TGV 50 dari Beyer Dynamic. Oke, Beyer Dynamic. Terus kita coba polosan nih seperti ini suaranya. Iya. Ini polos nih, sorry di reset dulu ya. Nanti reset dulu.
nih diotin. Takutnya ada, oh bang kena EQ, enggak kena EQ tuh nih, enggak kena high pass. Udah. Oke. Nah, polos, ya kan? Nah, nanti kita coba nih. Kita kasih efek seperti apa suaranya. Iya, iya. Terus setelah kita coba efek, baru kita coba setel lagu lah ya. Iya, iya, boleh. Nah, ini misalkan ini polosan, mau dikasih efek, cari efeknya dulu. Di layer berapa efeknya? Misalkan di layar 1, 2, 3. Oh, nemu ke sini layar 4. Iya, gitu kan. Ini nemu di layar 4 nih, efeknya apa? Di sini tinggal cari efeknya flat vokal atau mau apa. Di sini tinggal pilih efeknya mau apa. Echo biasanya, Ya, coba. echo. Misalkan contoh echo. Echo-nya itu jangan echo ini. Tap delay lah, tap delay. Apa ya? Kejauhan tangannya ke situ. Misalkan kita cari stereo tap delay vokal, ya, recall. Nah, ini udah ada nih, ya kan? Tap delaynya di mana? Tap delaynya ada di sebelah sana sana. Ada soft key berapa itu 8 ya? Berapa? 6 ya? 6. 6 ya nyala. Nah, itu desain dulu kalau misalkan mau dijadikan delay itu harus desain dulu. Nah, contoh Bang, coba dipencet Bang. 6. Dia berubah tuh. Klik Bang. Terus Bang. Terus. Sorry Bang. Nah, klik Bang. Kok nggak nyala sih Bang? Mana? Coba ganti. Jangan bukan ini dia. Iya bener ini stereo tap. Oh kita lihat dulu di soft key-nya. Soft key 6 tap tempo. Oh benar ya, udah tap tempo. Global. Tadi efek. Coba Bang lagi Bang. Sekali apa 2 kali? Tep. Nah, tuh dia tuh berubah tuh Bang, ya kan? Tuh lihat tuh. Jangan lagi ya. Lagi Bang, terus. Tuh dia berubah. Jadi temponya itu ada local tape, ada global tape. Nah, jadi kan yang di setup itu soft key-nya itu mau dipilih mana, di lokal apa di global gitu. Kalau misalkan di lokal kan dia mau kiri apa kanan. Kalau dia mau global ya udah main stereo aja lah kayak gitu, kalau enggak mono. Nah, ini kan tadi lupa dipencet ya local tape-nya ini. Ketika dipencet dia akan bunyi di situ, dia akan pindah tuh. Pencet Bang. Nah, tuh dia berubah tuh. Terus ini ada BPM. Nah, BPM itu kalau misalkan standarnya ya tempo lah, mau 1/4 atau 1/2 atau berapa kayak gitu kan. Nah, terus tinggal disesuaikan aja. Nah, misal contoh kirimnya gimana? Udah nemu efeknya, FF1. Tinggal tekan tombol mix, take in channelnya. Haha. Nah, gitu contohnya. Udah kayak di gua. Iya. Hahaha. Contoh mau apa efek reverb. Standar aja flat vokal ya. Sini pakai flat vokal. Nah, ya kan? Kayak gitu. Itu standarnya dia. Terus bisa nggak efeknya mau di EQ? Bisa. Efeknya misalkan mau di EQ, tinggal tekan tombol reverb. Terus di sini ada processing nih kalau nggak salah. Mana ya? Back panel di mana dia? Nah inilah high decay dan segala macam. Jadi bisa di EQ, PQ. Nah di sini dia. Efeknya bisa di EQ, nggak suka yang terlalu low, maunya yang apa? High. Nah ini kan terlalu high, mau dipindahin jadi low bisa. Dipotong aja, kita slope. J-nya turunin. Nah kan? Agak hilang dia. Pas lagi. Atau kita lihat di grafik. Nah, ini grafiknya seperti ini nih. Oh, tuh efeknya jadi dihilangkan. Nggak suka yang terlalu tajam, di EQ sendiri aja. Kayak gitu. Bisa EQ-nya di sini. Kalau di sini itu EQ channel ya. Kayak contoh vokalnya mau di EQ, bisa juga misalkan EQ-nya di sini,
Nah, EQ-nya jadi di sini. Jadi nggak di sini EQ-nya. Kalau Avantis bisa juga di sini EQ-nya. Nah, tuh dia. Cantik ya. Nah, terus apa lagi, Bang? Ini vokal udah dikasih efek nih. Udah, sekarang Terus biasalah kita nyetel lagu dulu nih. nah, setel lagu. Nah, informasi nih kalau misalkan untuk musik-musik yang sering untuk cek sound, contoh seperti lagu Toto atau Hotel California, kalian tontonnya di Instagram, karena kalau di YouTube video ini nggak bisa ya karena kena copyright. Iya, betul. Nah, jadi yang di YouTube khusus ini musik-musik no copyright dulu ya. Iya. Kalau kalian mau yang lagu Toto dan Hotel California, nontonnya di Instagram. Kenapa harus Toto? Ya, karena memang orang sudah familiar aja. Family Member You ya, Hotel California. Orang terus sudah Fast familiar. Company, Eagles gitu ya. Iya. Terus Bernard Allison. Oke, kita tes dulu. Ini biasalah Tes kita bang. dangdut dulu ya. Dangdut, oke. Yuk, naikin bang. Oh, hot banget nih bang. Sinyalnya bang. Tuh, sinyalnya hot banget bang. Nggak apa-apa bang. Santai bang. Jadi kita turunin J-nya di sini. Nah, ini sekalian kasih tahu fungsinya juga. Di sini ada tombol J, panning, send, EQ, terus juga ada mau lihat frekuensi high passnya, terus juga mau lihat gate atau kompresor. Nah, bisa di sini juga settingnya. Jadi tinggal misalkan mau ke J, tinggal mencet gain di sini, turunin. Kan mendingan kan dia, jangan sampai merah lah ya. Di sini ketahuan meternya nih. Paling mentok itu minimal itu standarnya dia 10 lah gitu. 10 tuh udah batas preamp-nya udah hot tuh, udah mantep. Kita coba naikin ya bang ya. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
Bang Engineer, tadi kita udah nyoba ya pakai mikrofon, terus Iya. juga kita nyetel lagu ya. Ya, Kalau yang di YouTube, setelnya yang no copyright. ya, Jadi mungkin kalau yang pengen yang high quality-nya bisa lihat di Instagram, ya. TikTok TikTok juga ya. juga ya. Dan Bang Engineer, Iya. nih, jadi untuk kesimpulannya Avantis ini ya cocok untuk siapa? Cocok untuk live broadcast, recording, terus juga pastinya apa ya? Live, record, broadcasting. Udah sih itu doang sih, 3 sih. Kebanyakan sih gitu, mau aplikasinya buat gereja, aplikasinya buat apa panggung-panggung, stage-stage mau kecil mau besar ya kompleks lah, Avantis keren. Gitu. Itu dia ya. Jadi kalau misalkan kalian minat pengen beli Ellen Hit Avantis ini, ataupun kalian punya Atau mau konsul dulu konsultasi, boleh, gitu boleh. lah ya. mau demo Mau juga tanya-tanya, mau bisa. demo atau mau tanya-tanya bang, bisa nggak dihubungkan, saya punya I/O-nya si Allen Hit, bisa nggak dihubungkan sama Avantis, kayak gitu. Ya, boleh ya. Compatible nggak, kayak gitu. Nah, kalian bisa langsung hubungi ke nomor sales yang ada di sini. Ya di bawah ini, bawah. Kalau di Tokopedia nggak ada karena harganya di atas 100 Iya. juta. Jadi kalau di Tokopedia nggak ada. Oh, barang- Tokopedia nggak boleh di atas Nggak boleh. 100 juta, nggak boleh Nggak share ya, boleh. nggak bisa share ya. boleh. Nggak bisa posting. Shopee. Shopee juga sama. Oh. Jadi kalau ini memang barang Harga yang di khusus, atas. pro, Iya, pro betul. audio, harga pro audio itu biasanya harga khusus sih. Jadi WhatsApp Ya, aja ya, ke nomor yang tadi ya. Ya, ya. Jadi sekian untuk konten kali ini. Makasih Bang Engineer Ya, udah sama-sama. menyempatkan Sama-sama, waktu bro, sama-sama. untuk membantu kita dan nemenin buat ngulik Allen Hit Avantis ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Oke. Dan juga share-share ke teman-teman Iya kalian dong, nih, pastinya. biar teman kalian juga tahu juga nih Allen Hit Avantis ini. Dan jangan lupa untuk nantikan konten-konten kita selanjutnya. Gua pamit dari Toko Sound Pro Audio.